Kita kedatangan printer HP SmartTank 615 ya. Ini kendalanya itu paper jam, remove any jammed paper, tapi di sininya tidak ada kertas nyangkut atau tidak ada hambatan ya. Nah, ini biasa kendalanya dari roll, kalau enggak ini dari sensornya. Langsung aja simak videonya, kita bongkar ya. Untuk bautnya, bautnya ini ada 1, 2, di sini ada lagi 3, di sini 4. Kita bongkar pelan-pelan. Nah, ini bautnya nih. Ini saya percepat ya untuk bongkarnya karena ini lagi di bengkel, ditungguin user. Jadi nggak bisa bikin video secara detail ya. Yang jelas inti-intinya saja. Ini baut 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, setelah baut-bautnya sudah terlepas semua, kita matiin tombol powernya, lalu kita angkat ya scannernya ya. Matiin. Udah mati, kita angkat. Nah, ini sudah terangkat ya. Nah, ini kita lepasin kabel fleksibelnya satu-satu dan harus diingat posisi-posisinya ya. Oke. Ya, ini sudah kita bongkar ya. Sudah kita lepas scannernya. Kita coba bongkar ini sama bongkar mesinnya, kita cek bagian rollnya ini. Kita bongkar. Oke, kita lepasin satu-satu ya. Biasanya sih ini dari rollnya nih, cuma kita perlu cek kembali. Isi bang. Ya bang. Vision Ink. Dengan siapa bang? Saya Danu bang. Dan makasih ya. Ya bang. Kita bongkar pelan-pelan ya kabel-kabelnya. Maaf. Nih. Ini kita lepasin satu-satu kabel-kabel ininya ya. Terus diingat posisinya. Kabel-kabelnya. Kita lepasin kabel-kabel yang di mobo. Ini saya percepat ya. Oke, karena tidak ada tripod di bengkel, ini kita susah ya. Kita coba amati dari gearnya. Apakah bisa berfungsi atau tidak ya. Nah, gear ininya nih teman-teman. Ini berarti gearnya ada yang bermasalah nih, soalnya dia nggak bisa muter gear ininya. Kita buka ya.
kiri sampingnya dia. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, kiri ininya dia nggak bisa naik. Ini harusnya naik nih, kiri yang ini nih. Ini harusnya bisa naik, bisa main, naik turun. Kalau ini dia ketahan. Ini nanti kita bongkar, cari tahu ya penyebabnya apa nih. Ini harusnya kalau misalkan kiri ini diputer, maaf. Nah, kiri ini diputer nih yang putih, dia harusnya ngikut naik ke atas. Kalau ini nggak bisa sama sekali tuh. Ya, tuh lihat. Nggak bisa sama sekali. Kita bongkar ya, kita lihat apa penyebabnya. Nah, ini kita kirinya kita buka ya. Kita cari tahu penyebabnya. Kenapa dia bisa tidak bergerak? Kita lepas pelan-pelan, awas hati-hati. Ini gearnya harus patah guys. Tuh ininya patah, tahanan kunciannya ya. Tuh ininya patah. Jadi yang berfungsi untuk memutarkan gear yang tadi saya bilang ini, yang ininya ini harus naik turun nih, yang hitam ya nih, yang ini harus naik turun. Ini nggak bisa karena sambungan gear ininya nggak ada. Tuh patah ini biasanya karena ditarik paksa oleh usernya. Nanti kita modif aja ini, kita kasih besi, nanti kita pasangin lagi. Ini yang nyebabin dia error paper jam, karena ini nggak bisa muter, nggak bisa narik ya. Oke, nanti kita ini modif, kita lanjut. Ini kita ratakan dulu ya. Ini kita amplas dulu yang bekas-bekasnya, ini kita lepas. Ini gear 1. Nah, kita lepas, ini kita amplas, kita ratain dulu, baru nanti kita kasih besi biar awet. Nah, ini kita amplas sampai benar-benar halus ya, sampai bekas patahannya itu nggak mengganggu nanti pada saat dilem dan dikasih besi. Kita haluskan, kita ratakan. Kalau untuk pergantian sendiri, ini kalau untuk satu set ya, kalau harga di online atau di marketplace itu kurang lebih 450. Jadi karena keterbatasan biaya dari usernya dan usernya sendiri minta diakalin, ya kita usahakanlah sebagai tukang servis ya, harus menyesuaikan dengan biaya. Kalau kita suruh ganti-ganti aja nanti customer pada pergi, customer pada lari. Apalagi zaman sekarang nyari uang itu udah sulit, udah susah. Jadi kita harus pintar-pintar cari otak, cari peluang gimana caranya supaya printer masuk itu bisa dapat duit, bukan malah di-skip buat nyari spare part ya. Kita harus seperti itu teman-teman. Caranya gini. Ini kita masukin dulu, oke. Nah, nanti ini kita panasin yang tadi patahnya itu. Nanti kita baut di sini. Oke, paham kan? Jadi ini kita panasin, kita lubangin pakai solder. Habis itu langsung kita baut. Tuh, jelas kan? Nah, ini udah dijamin pasti kuat daripada kita ganti baru pakai yang plastik lagi. Yang begini, patahan yang begini. Tuh. Ini kan plastik nih. Bekasnya nih yang patah. Ini udah pasti patah lagi. Nah, kalau besi kan dia kuat. Yuk, Bang. Ya. Nah, ini kita lubangin pakai solder. Soldernya awas ya. Yang solder plastik, jangan yang solder timah, nanti rusak. Ini kita bolongin aja dikit. Buat masuknya baut ya kan. Kalau udah berlubang begini sedikit, langsung kita baut di sininya. Tuh, langsung pasang baut aja. Nanti di sini baut, oke. Ini saya percepat ya videonya ya, soalnya kalau membaut tangannya harus posisinya enak nih. Ntar sebelumnya kita bersihkan dulu nih. Tuh, ini bersihkan dulu ya. Nah, ini kita baut ya. Tuh, kita baut. Oke, kita tinggal sesuaikan aja nih gerakannya nih.
jangan terlalu kencang juga ya, kita imbangin dengan gerakan ininya, gearnya. Kita kendorin lagi dikit. Oke, enak. Nah udah, tinggal pasang yang bekasnya, bukan yang bekasnya, yang gear satunya di sini. Nah tuh, normal kembali ya, lihat. Jadi cuman pakai baut ya, tuh normal lagi. Nah jadi ininya bisa gerak lagi tuh, lihat yang ininya nih, perhatikan yang ininya tuh, naik dia ya kan, turun, ini naik turun. Oke, nah kalau sudah begini kita tinggal pasang. Oke, jadi pakai baut ya biar kuat. Tuh lihat, mantap ya. Oke, kita tinggal pasang ya. Ingat posisinya ya, ini baut, ya ini tempat baut, ini tempat baut. Nah sama ininya juga jangan lupa. Oke, kita pasang, kita percepat videonya ya. Ini udah dipasang ya, sekarang lihat nih tuh gearnya. Ini kalau ada home nih kita keangkat, nah ini muter tuh lihat pergerakannya tuh. Sekarang udah bisa gerak nih, sekarang udah bisa gerak ya, lihat. Nah tuh lihat yang naik turunnya ini giri-giri yang hitam-hitam ini nih. Karena apa? Karena tadi nggak bisa gerak karena tadinya putus. Tuh. Oke, mantap ya. Jadi tinggal dibaut aja, ini tinggal kita rapihin, langsung kita tes nanti. Oke, ini sudah selesai ya, nariknya sudah normal. Jadi tadi permasalahannya ada di gearnya, hasilnya masih bagus. Oke.